Pembahasan materi selanjutnya itu adalah mengenai potensial. Oke, saya rasa potensial ini pasti sudah sering dibahas ya, apalagi kalau di teknik elektro. Nah, di sini nanti kita akan membahas potensial dari sisi medan elektromagnet. Yang pertama dimulai dari definisi beda potensial dan potensial. Jadi sebenarnya berbeda. Nah, di dalam medan listrik E, kerja yang dilakukan sumber eksternal untuk memindahkan muatan Q dari satu titik ke titik lainnya itu adalah seperti ini. Ini sudah kita bahas di materi energi tadi ya, dan kerja. Dengan cara yang sama seperti dalam menentukan intensitas medan listrik sebagai gaya per satu satuan muatan uji, maka kita bisa mendefinisikan bahwa beda potensial itu adalah kerja yang dilakukan oleh sumber eksternal dalam memindahkan satu satuan muatan positif dari satu titik ke titik lainnya dalam medan listrik. Oke. Kalau di teori intensitas medan listrik, sebelumnya kita mengenal hukum Coulomb ya. Lalu kemudian dari hukum Coulomb bisa ada konsep tentang intensitas medan listrik, yang mana intensitas medan listrik adalah gaya per satu satuan muatan uji. Itu kenapa E itu adalah F per Q. Seperti itu kan. Nah, untuk beda potensial kurang lebih sama, di mana sebelumnya kita sudah memperoleh formulasi untuk W atau kerja. W adalah kerja. Nah, beda potensial di sini itu adalah kerja yang dilakukan oleh sumber eksternal dalam memindahkan satu satuan muatan positif. Jadi W per Q. Ini konsep sederhananya seperti itu. Sehingga beda potensial itu karena Q-nya ini kita bawa ke ruas kiri, beda potensial sama dengan negatif integral E dot dl. Penulisan beda potensial itu berkaitan dengan arah perpindahan muatan, dan disepakati bahwa VAB itu diartikan sebagai beda potensial antara titik A dan B, di mana kerja yang dilakukan adalah memindahkan satu satuan muatan dari B yang disebut terakhir menuju ke A yang disebut pertama. Jadi kalau kita menuliskan beda potensial, itu kan berarti kita mau melihat perbedaan potensial antara dua titik ya. Nah, misal kita notasikan VAB, maka A di sini adalah awal. Ini titik akhirnya ya. Ini akhir, ini adalah awalnya. Jadi jangan kebalik pengertiannya dengan vektor ya. Jadi dalam menentukan VAB, B itu adalah titik awal dan A itu adalah titik akhir. Selain itu, titik awal B itu seringkali diasumsikan berada pada jarak tak berhingga, sedangkan titik A sebagai titik akhir itu merepresentasikan posisi tetap muatan tersebut, sehingga titik A itu dianggap lebih signifikan. Sehingga ya seperti itu tadi ya, seringkali diasumsikan seperti itu. Lalu satuan beda potensial itu adalah Joule per Coulomb. Kalau dari definisi, beda potensial itu adalah kerja per satu satuan muatan uji positif, ya kan? W itu Joule, lalu Q-nya adalah Coulomb, jadi Joule per Coulomb. Tapi kemudian didefinisikan satuan baru yang lebih umum, yaitu Volt, yang direpresentasikan dengan notasi V. Sehingga beda potensial antara titik A dan titik B itu dituliskan sebagai berikut. VAB bernilai positif jika kerja dilakukan untuk membawa muatan positif dari B ke A. Sedangkan dari contoh sebelumnya, kerja untuk memindahkan muatan Q dari rho sama dengan B ke rho sama dengan A itu adalah seperti ini ya. Ini di kasus yang E-nya, intensitas medan listriknya itu akibat muatan garis. Maka akan seperti ini ya, ini rumusnya. Sehingga beda potensial antara titik A dan titik B
untuk kasus yang ini, contoh sebelumnya itu adalah VAB sama dengan V per Q atau rho L per 2Pi epsilon 0 ln B per A. Jadi sebenarnya gampangnya sih itu kita tinggal menghilangkan Q dari rumus kerja yang sebelumnya. Lalu penurunan penerapan definisi beda potensial untuk kasus muatan titik Q yang berada di titik pusat sistem koordinat bola antara titik A dan B yang masing-masing berjarak radial RA dan RB itu adalah seperti ini ya penurunannya. Ini kasusnya kalau misal Q-nya itu berada di titik pusat sistem koordinat bola. Nah, titik dari titik kita mau memindahkan muatan tersebut itu masing-masing berjarak radial RA RB. Dan untuk SKB berlaku DL-nya seperti itu sehingga diperoleh VAB itu adalah sesuai rumusnya yaitu negatif integral E dot DL. Oke, tinggal dimasukkan saja rumusnya, kemudian dihitung perkalian titiknya. Sehingga kalau kasus muatan titik Q-nya berada di titik pusat sistem koordinat bola dan titik A dan B-nya itu memiliki beda jaraknya secara radial. Beda jarak secara radial itu seperti apa sih? Misalnya bola ya, ini Q-nya di sini. Titik A-nya ada di sini, lalu titik B-nya ada di sini. Ini kan beda jarak radial ya. Ya misal ini jaraknya RA, lalu di sini titik pusat ke sini berarti RB. Seperti itu. Beda jarak radial berarti beda jari-jari lah, gampangnya. Sehingga kalau kasus seperti ini, VAB-nya pada akhirnya adalah dihasilkan formulasi seperti ini. Jika RB lebih besar dari RA, maka beda potensial VAB itu bernilai positif, menunjukkan bahwa energi dikeluarkan oleh sumber eksternal dalam membawa muatan positif dari RB ke RA. Oke, perlu ditekankan lagi, VAB di sini berarti B-nya itu adalah awal, A-nya adalah akhir ya. Sesuai dengan definisi yang ini tadi. B-nya awal, A-nya akhir ya. Dalam keseharian sering dibicarakan istilah potensial atau potensial mutlak. Nah, kalau tadi yang sudah kita bahas itu adalah beda potensial. Kemudian potensial sendiri apa? Potensial atau potensial mutlak dari sebuah titik itu sebenarnya hanya berbeda dari referensinya saja. Kalau kita bicara potensial itu intinya ada satu titik itu sebenarnya dia yang memiliki potensial 0. Kalau kita tadi bicara VAB misalnya, maka sebenarnya masing-masing titik ini memiliki potensial dan kita mau mengukur bedanya. Tapi kalau kita bicara mengenai potensial mutlak, maka salah satunya itu dia memiliki potensial 0. Lalu bagaimana cara memperoleh potensial 0 itu dia kita tanahkan ya, yaitu potensial di permukaan tanah di area sekitar. Kita menggroundkan. Titik referensi 0 lainnya yang banyak digunakan adalah titik tak berhingga. Nah, seperti yang tadi sempat dibahas, di mana salah satu titik bisa diasumsikan terletak di tak berhingga. Ini biasanya terjadi dalam pemecahan soal-soal teoritis sebagai pendekatan terhadap situasi sebenarnya di mana titik referensi tanah relatif jauh, baik letak maupun keterkaitannya dengan permasalahannya. Sebuah permukaan silinder dengan radius tertentu kadang juga digunakan sebagai titik referensi 0. Dengan catatan, kesimetrisan silinder terpenuhi serta terbukti bahwa penggunaan titik tak berhingga sebagai titik referensi 0 adalah tidak praktis.
pada sebuah kabel koaksial misalnya ya, konduktor luar dipilih sebagai referensi 0 untuk potensial. Perlu diingat kabel koaksial kan penampangnya seperti ini. Ini konduktor dalam, ini konduktor luar. Nah, ini itu diasumsikan sebagai referensi 0 untuk potensial. Jika potensial di titik A adalah VA dan di titik B adalah VB, maka beda potensialnya adalah seperti ini kan ya, VAB sama dengan VA dikurang VB. Yang artinya telah disepakati bahwa VA dan VB itu merujuk ke titik referensi 0. Di sini hanya VA saja. Dan ini VB. Artinya VA ini adalah beda potensial dari titik A ke titik referensi 0, makanya ditulis VA saja. Begitu juga dengan VB. Nah, ini berlaku kalau titik referensi 0-nya itu sama. Lalu sudah diketahui bahwa akibat muatan titik Q yang terletak di pusat SKB, beda potensial antara titik A dan titik B yang terletak pada garis radial yang sama, artinya koordinat theta dan phi-nya sama, itu adalah seperti ini ya. Ini sudah dibahas tadi kan. Untuk kasus titik Q yang terletak di pusat sistem koordinat bola dan kita mau memindahkannya secara radial saja. Untuk kondisi di mana A dan B terletak pada garis radial yang berbeda, yaitu koordinat theta dan phi yang berbeda, maka jadinya seperti ini nih lintasannya ya. Misal ilustrasinya seperti itu. Maka kalau kasusnya seperti itu, maka VAB-nya adalah tentu pakai rumus integral E.dl ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini sebenarnya hanya pembuktian ya bahwa beda potensial antara dua titik dalam medan akibat muatan titik hanya bergantung pada jarak masing-masing titik dari muatan, tidak pada lintasan yang diselusuri saat membawa muatan uji. Hasilnya sama kan antara antara lintasan yang hanya berbeda radial sama yang berbeda koordinat theta dan phi-nya. Ternyata formulasi VAB-nya sama. Nah, cara yang mudah untuk mendefinisikan referensi 0 potensial adalah menetapkan V sama dengan 0 itu di titik tak berhingga, seperti yang tadi sudah sempat disinggung ya. Dengan bagaimana caranya untuk membuat V sama dengan 0 itu berada di titik tak berhingga, itu dengan cara menggeser titik B menjauh ke tak berhingga. Maka potensial di titik A itu hanya menjadi seperti ini saja. Ya, dari rumus yang tadi itu kan di sini ada Q per 4pi epsilon 0 1 per RA dikurang 1 per RB. Nah, kalau RB-nya 0 otomatis hilang ya yang tadi ya. 1 per RB-nya. Nah, sehingga kalau kasus seperti ini kita bisa menghilangkan subskrip A karena titik B-nya itu tak berhingga sehingga menyebabkan 1 per RB-nya 0 ya. Kita bisa menghilangkan subskrip A-nya. Dengan demikian didapatkan formulasi untuk potensial sebuah muatan titik itu adalah V sama dengan Q per 4pi epsilon 0R. Persamaan ini itu sekaligus mendefinisikan potensial di sembarang titik berjarak R dari sebuah muatan titik Q di titik pusat dengan potensial di radius tak berhingga ditetapkan sebagai referensi 0. Kembali ke interpretasi fisik, maka dikatakan bahwa kerja sebesar Q per 4pi epsilon 0R Joule dari sini itu harus dilakukan untuk membawa sebuah muatan uji sebesar 1 Coulomb dari titik tak berhingga ke sembarang titik yang berjarak R. Oke. Jadi seperti itu. Lalu cara lain untuk menyatakan potensial tanpa memilih referensi 0 yang spesifik itu dengan menetapkan 1 per RB tadi itu ya. Tadi kan ada bagian ini itu ditetapkan sebagai sebuah konstanta. Itu kenapa kita tambahkan dengan plus C1 di sini. C1 dapat dipilih sehingga V itu sama dengan 0 untuk nilai R yang diinginkan. Menentukan referensi 0 secara tidak langsung juga dapat dilakukan dengan memilih V bernilai V0 di R sama dengan R0. Nah, persamaan di atas dan juga persamaan yang sebelumnya itu merepresentasikan medan potensial dari sebuah muatan titik.
potensial adalah medan skalar dan tidak melibatkan vektor satuan apapun. Jadi lebih mudah ya kalau kita menghitungnya lewat beda potensial, karena potensial itu medan skalar, dia skalar. Jadi tidak ada vektornya, nggak ada vektornya. Dari tadi V-nya juga ditulisnya bukan tulis cetak tebal ya, karena memang dia skalar. Seperti itu. Lalu yang tidak kalah penting terkait potensial itu adalah permukaan ekipotensial. Apa itu permukaan ekipotensial? Permukaan ekipotensial yaitu permukaan yang di semua titiknya nilai potensialnya sama. Konduktor itu merupakan permukaan ekipotensial. Jadi misalnya ada lempeng besi ya, di potensial di sini nilainya 5 volt. Di sini akan 5 volt juga kan kalau mau dihitung. Jadi karena dia memiliki sifat ekipotensial. Nah, permukaan ekipotensial ini spesial karena pada permukaan ekipotensial itu tidak diperlukan kerja untuk memindahkan satu satuan muatan pada permukaan ekipotensial, karena memang tidak ada beda potensial antara dua titik manapun pada permukaan ini, ya kan? Ya kan nggak beda di sini 5 volt ya, di sini 5 volt. Nah, permukaan ekipotensial dalam medan potensial sebuah muatan titik itu berbentuk bola yang berpusat di muatan titik tersebut. Ini penurunan rumus ya. Nah, untuk memperoleh potensial jika yang diketahui itu bukan Q-nya, bukan besarnya muatan, tapi kerapatan muatan, entah itu muatan garis ataupun muatan permukaan ya. Maka seperti ini rumusnya. Saya skip aja penurunan rumusnya ya. Nah, seperti yang dilihat di sini merupakan persamaan integral ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai persamaan integral potensial. Ini contoh dari penggunaan integral potensial. Mungkin ini saya lewatin saja. Lalu di sini di akhir intinya kita mau membandingkan persamaan integral potensial dengan persamaan integral yang serupa untuk intensitas medan listrik. Kalau untuk intensitas medan listrik seperti ini sudah pernah kita bahas. Sedangkan persamaan integral potensial ini diperoleh dari penurunan rumus yang ada di contoh sebelumnya nih ya. Nah, terlihat bahwa potensial itu adalah fungsi kebalikan jarak. Sedangkan intensitas medan listrik itu adalah fungsi kebalikan kuadrat jarak, ya kan? Di sini kuadrat, di sini nggak ada kuadratnya. Selain itu, intensitas medan listrik merupakan medan vektor karena di sini ada vektor satuannya. Sedangkan potensial itu adalah medan skalar. Ini skalar ya, nggak ada vektor satuannya. Sehingga rangkuman dari materi ini yang pertama itu adalah potensial dari sebuah muatan titik adalah kerja untuk membawa satu satuan muatan positif dari tak berhingga ke titik di mana potensial ingin diketahui, dan kerja tidak tergantung lintasan antara kedua titik tersebut. Yang kedua, medan potensial dari sejumlah muatan titik adalah jumlah dari medan-medan potensial individu yang ditimbulkan setiap muatan. Dan yang terakhir, potensial dari sejumlah muatan titik atau distribusi muatan kontinu dapat ditentukan dengan membawa satu satuan muatan dari tak berhingga ke titik yang dipertanyakan melalui lintasan manapun yang dipilih. Dalam bentuk formulasi, persamaan potensial atau persamaan potensial di mana referensi nolnya di titik tak berhingga itu adalah seperti ini ya.
Sedangkan beda potensialnya yaitu VAB sama dengan VA dikurang VB itu adalah seperti ini. Tidak tergantung pada lintasan yang dipilih untuk integral garisnya terlepas apapun konfigurasi muatan sebagai sumber timbulnya medan E. Nah, kesimpulan ini itu sering dinyatakan dengan ringkas bahwa kerja untuk membawa satu satuan muatan uji mengelilingi lintasan tertutup itu adalah 0. Atau integral lintasan tertutup ini ada buletan di integralnya, itu berarti menunjukkan dia integral lintasan tertutup E dot dl itu sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut itu adalah benar untuk medan listrik statis. Namun Maxwell, penemu dari kontributor terbesar ya, jadi penemu yang signifikan untuk teori-teori medan elektromagnetik itu menunjukkan bahwa medan listrik yang berubah terhadap waktu itu akan membangkitkan medan magnet. Nanti kita akan belajar tentang ini, tentang medan listrik yang berubah terhadap waktu yang akan membangkitkan medan magnet. Sehingga diketahui bahwa persamaan ini itu adalah tidak benar apabila medan E-nya itu merupakan fungsi waktu. Tahu ya, pengertian medan listrik statis kan berarti dia tetap. Untuk yang misal saat ini persamaan medan listriknya seperti itu. Lalu nanti 2 jam kemudian dia akan seperti itu disebut medan listrik statis. Tapi kalau medan listriknya fungsi waktu, maka persamaan medan listrik sekarang dan nanti itu akan berbeda. Nah, artinya kan di situ ada perubahan medan listrik ya, atau dikatakan medan listriknya berubah terhadap waktu. Kalau hal yang demikian dapat membangkitkan medan magnet. Ini yang menjadi basic dari mesin-mesin listrik nanti ya. Nah, sehingga jika seperti itu, maka persamaan ini itu tidak berlaku. Nah, ini yang menarik ya. Di kali ini kita masih membatasi pembahasan pada medan E itu merupakan medan listrik statis. Nah, rangkaian listrik DC seperti ini, rangkaian listrik DC yang sangat umum seperti ini ya, sesuai dengan persamaan ini tadi ya, kalau lintasannya tertutup maka kerjanya 0. Maka diilustrasikan bahwa tidak perlu dilakukan kerja untuk membawa satu satuan muatan dari A, ini titik A-nya ada di sini, melalui R2 dan R3 menuju B dan kembali ke A lewat R1. Ini ya, satu loop ini sini. Dengan kata lain, jumlah beda potensial pada lintasan tertutup itu adalah 0. Nah, coba diingat-ingat pernyataan ini, jumlah beda potensial pada lintasan tertutup adalah 0. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Tadi di awal saya katakan hukum Ohm. Oke, seharusnya hukum Kirchhoff. Artinya persamaan tadi itu merupakan bentuk lebih umum dari hukum rangkaian Kirchhoff untuk tegangan, yang disebut lebih umum dalam arti bahwa formula tersebut juga berlaku untuk area di mana terdapat medan listrik, tidak terbatas pada rangkaian listrik konvensional yang terdiri atas seperti ini ya, terdiri atas kawat, resistor, dan baterai. Oke. Oh iya, sesuai dengan teori beda potensial tadi, beda potensial dan kerja ya, bahwa untuk lintasan tertutup entah dipilih lintasannya seperti apapun, seperti ini ataukah yang langsung bulat gini, itu nilainya akan sama ya. Makanya untuk rangkaian yang seperti ini pun walaupun lintasannya berbeda, dia tetap berlaku selama lintasannya tertutup, beda potensialnya 0. Baik, demikian.